biasanya kalau misalnya kita joget gitu, kita saweran. Oh, dari situ dulu, dari awal dulu ya. Itu juga kalau misalnya tergantung tamunya sih, ada yang baik dan ada yang pelit gitu. Iya. Membesarkan namanya sendiri, ini membesarkan dirinya sendiri. Pacar aja, pacar terus, pacar baik. Untuk prinsip saya itu perkuat bisa, perbanyak sabar. Mantap. Nah Kak, kalau untuk di Bali, apa ada persamaan sedikit banyak kan tentang yang karakter-karakter pelanggan yang suka karaoke gitu? Beda banget ya, jauh. Yang dimaksud jauh tuh seperti apa? Jauh ya, kalau misalkan di Bali sih kebanyakan sebenarnya orangnya itu sebenarnya baik-baik di Bali gitu kan. Nah Kak, kalau untuk kerja malam itu kan berarti rutinitas kakak ini kan terbalik, bisa dibilang terbalik ya. Kita siang buat istirahat sebagian, malam buat kalau berangkat kerja sendiri untuk dunia malam itu jam berapa sih? Stay itu jam 8. Jam 8 udah stay di lokasi? Iya. Jam 8 udah di lokasi. Dan mulai ya tergantung tamu datang. Nah, tutupnya tutup jam 2, jam 3 kalau di wilayah Cirebon. Ya, Cirebon jam 2, jam 3. Nah, gini Kak, untuk kakak pulang pergi dari kerja tersebut itu pakai apa sih Kak? Apa emang kakak punya pasangan saat itu? Atau emang kakak punya saudara yang bisa diandalkan buat antar jemput? Atau punya kata anak zaman sekarang? Apa sih Kak? Dulu sih naik motor sendiri ya, masih bawa motor sendiri. Tapi ya pas berapa tahun kemudian bisa kebeli mobil sendiri ya, bawa mobil sendiri gitu. Awal mula kerja masih mandiri, masih pakai kendaraan roda 2, dan akhirnya merintis bisa kebeli roda 4, tapi tetap nyetir sendiri. Iya. Mandiri. Ya. Nggak ada yang mau sih soalnya. Lah bahasa sarkas nggak ada yang mau mah. Nah mungkin ya guys. Nah kenapa sih Kak nggak mau saat kerja punya penghasilan sendiri sampai bisa kebeli kendaraan sendiri, nggak mau nyari pasangan? Apa emang belum pengen? Apa emang saya masih senang dunia saya sendiri seperti ini, nggak mau diatur-atur? Ya sih lagi pas aku baru terjun di dunia begitu kan, karena memang posisi aku habis divorce ya, habis cerai gitu kan sama suami. Jadi untuk keberikutnya itu butuh waktu lama. Ya. Perbaikan lah hasilnya, memperbaiki hati dan nggak mau sembarangan ya Kak. Intinya kan gitu untuk memilih pasangannya. Tapi itu lama Kak? Lama jadi janda berapa tahun ya? Kayaknya sekitar 11 tahunan. Jadi 11 tahun guys. Jangan 11 tahun guys. 11 tahun guys. Masa iya kan? Masa iya? Nggak percaya ya? Nggak percaya. Nggak kenal kameramen sih. Nah, gini Kak, untuk rada sensitif, janda 11 tahun, apa emang nggak ngerasa kesepian atau nggak ngerasa apalah ada yang kurang atau apa kan gitu? Ada nggak sih Kak, maksudnya cara mengatasinya? Sekarang gini, kalau cowok ini kesepian kan bisa dengan hiburan bersama teman-teman, bermain game di sarkas itu tuh, bermain game. Nah kalau cewek sih seperti apa sih Kak maksudnya? Ngatasinnya ya kita kumpul sama teman-teman, paling kayak kita bareng-bareng temen, dugem kemana gitu, main keluar ya. Terus akhirnya ketemu kenalan, dugem cewek, kenalan cewek lagi, maksudnya biar nambah circle. Ya gitu lah. Jangan kemana-mana arah pikirannya. Tuh kameramen yang jelas. Jadi untuk mengatasinya seperti itu ya Kak.
kalau kitanya suntuk, kalau apa kita tetap kumpul sama teman. Intinya sih circle kita emang harus dijaga ya kak. Benar. Kalau menurut kakak sendiri, circle yang seperti apa sih yang bisa memaintain kita jadi lebih baik? Nggak usah jadi lebih baik deh, stay di situ, nggak mesti keburuk juga. Circle yang seperti apa sih? Ataupun teman yang seperti apa? Temen yang selalu ngingetin sih ya, temen yang selalu ngingetin, yang selalu ada, maksudnya yang bisa diajak gantian dan udah kalau itu udah seperti saudara gitu. Tapi gini kak, saya mau nanya sedikit. Ada nggak sih, misalkan gini kak, kan kerja di dunia hiburan malam, mungkin adalah teman kakak ini yang nggak di situ, ada nggak? Ada kan pasti ya, ada. Banyak. Ada nggak sih yang ikut campur dalam kehidupan kakak, ngatur? Nggak usah, kamu tuh nggak usah kerja di situ, ini seperti itu. Ada nggak sih yang sampai segitu? Ya sebagian sih ada ya, cuman karena posisinya kan dulu aku masih bergantung di kerjaan itu, jadi nggak bisa ninggalin itu. Jadi sebenarnya pantas nggak ini temen ngingetin nih, pantas nggak sih temen ngatur? Kalau ngingetin sih oke, kalau ngatur pantas nggak? Ya enggak lah, kan enggak, kita juga punya privacy sendiri-sendiri. Jadi kalau mau ngingetin buat bestie, tapi ngatur nggak usah. Kakak menjalani selama 11 tahun. Mungkin kalau pacaran apa pernah nggak sih kak di masa itu? Iya pernah lah. Pernah ya, pernah pasti ya. Kalau bilang nggak pernah, mau saya tutup podcastnya lupa langsung. Pernah berpasangan berarti atau menjalin hubungan di saat kakak sendiri menjanda 11 tahun. Gini kak, kalau dari beberapa yang kakak jalani hubungan, ada nggak sih yang spesial banget sampai lama atau sampai teringat-ingat atau sampai makan nggak bisa makan, tidur nggak bisa tidur? Ada salah satu, dan sampai sekarang pun masih ngebekas sakitnya gitu kan. Pacaran 5 tahun, ya udah sempet ngorbanin semuanya lah, ibaratnya kayak mungkin kalau misalnya kata orang tua mah tong bebek tok ayam, tak begitu lah, tok sampai sekarang kadang. Ya, kalau kata orang Cirebon, orang tua tong bebek tok ayam gitu ya. Dan akhirnya kandas, dia lebih milih selingkuhannya, parat emang, sampai dinikahin. Nah kalau sama kakak sendiri, pada saat ngejalanin hubungan sama dia yang 5 tahun itu, apakah ada pemikiran untuk jenjang ke pernikahan atau seperti apa tadinya? Iya, awalnya dulu ya sempet lah, karena memang kita udah pacaran lama juga kan, 5 tahun. Keluarga juga udah pada setuju gitu kan. Tapi ya takdir berkata lain, gitu lah. bukan jodoh ya, intinya mah bukan jodoh. Buat yang sama kakaknya yang 5 tahun jalanin, diinget lagi lah. Kontennya cari musuh sini. Saya kelilipan. Nah kak, kalau kakak sendiri merasanya dari yang kemarin-kemarin, apakah sekarang udah lebih worth it, lebih baik atau? Alhamdulillah sih sekarang ngerasain udah nyaman, udah tenang, udah damai sama yang alhamdulillah sama yang sekarang. Sama yang sekarang. Nah, berarti udah nikah kak sama yang sekarang? Udah. Berapa tahun? Udah mau 8 tahun. Tuh kalah kan ya 5 tahun. Akhirnya kan dapetnya 8 tahun dong. Udah mau 8 tahun. Kak, sebelumnya kalau dunia malam kan mungkin riskan atau ya kalau dibilang mah jurang, tapi jurang sama ya entah narkoba, entah mirasnya, entah segala macamnya. Ada nggak sih kak godaan-godaan seperti itu dong? Iya banyak lah. Banyak pastinya ya. Banyak banget. Cuman ya gimana kita ngadepinnya lah itu. Itu balik lagi emang basicnya kitanya sendiri gimana ngadepinnya. Gini kak, ada pengalaman nggak saat kakak LC, saat kakak jadi PL mandu lagu itu, di room itu ada yang menawarkan sesuatu atau apa gitu? Banyak. Banyak.
Itu kalau boleh dispesifikasikan apa? Ya narkoba. Narkobanya jenis? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ya kayak Kalau tuh berarti di situnya? Iya. Waduh. Karena kan kita di situ kan berjam-jam. Wow. Kita bisa dari sore misalnya jam 8 sore sampai jam 4 subuh atau sampai jam 5 subuh juga masih bisa. Di situ? Iya. Waduh, serem sekali guys emang. Tapi emang kakak sudah menangkal itu dan tahu cara menghadapinya ya? Iya. Ya syukurlah, alhamdulillah. Gitu guys. Jadi bukan hanya sekedar di dunia malam guys, di dunia kehidupan kita pun pasti ada di lingkungan, terutama lingkungan. Karena saya nggak bosan ngomongin yang selalu berperan dalam kehidupan kita itu lingkungan tetap. Keluarga itu support system. Kalau lingkungan kita bagus, insya Allah kita akan berjalan dengan bagus. Iya. Oke kak, mungkin itu yang kita bahas di segmen kali ini. Mungkin emang sedikit pembahasan, emang rencana dan takdir Allah yang menentukan, tapi tetap kita yang menjalani. Betul. Dan untuk circle, ingatkan beberapa kali dan saya nggak pernah bosan kan. Untuk circle itu boleh mengingatkan, tapi nggak wajib dan nggak harus mengatur. Kalau untuk kakak sendiri, apakah ada wejangan terakhir atau omongan terakhir? Jangan terakhirnya apa ya, pokoknya kita jadi pribadi yang lebih baik aja, terus ya tetap semangat, jangan terlalu pedulin apa omongan orang lah. Betul. Karena yang kalau kita nggak makan juga kan bukan orang lain yang Betul. tanggung. Betul. Setuju. Kita yang ngerasain. Iya. Bahagia pun kita yang ciptakan, bahagia pun kita yang ngerasain. Jadi nggak ada efek buat orang lain. Oke guys, sampai sini aja ngobrol ngonar di season kelima ini bersama Kak Adelira. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tetap di Kamar Atas 13.